Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Naila Putri Yudia dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kedua sahabat saya dengan topik permasalahan siswa dalam memilih jurusan kuliah. Sebelumnya, saya ingin mempersilakan kedua sahabat saya untuk memperkenalkan diri. Oke, teman-teman boleh perkenalan diri dulu. Siap. Perkenalan, halo, nama aku Ajeng Pribadi Salam. Kalian bisa manggil aku. Halo, aku Niken Zahra Chandra Ningtyas, panggil aja Niken. Jadi, aku mau wawancara kalian tentang permasalahan siswa dalam memilih jurusan kuliah. Ini tuh kan topik yang udah lumrah banget nih, kita juga udah pernah ngerasain baru banget nih kemarin. Nah, aku mau minta pendapat kalian dong tentang topik ini, tentang permasalahan ini. Oke. Topiknya permasalahan pemilihan jurusan ya. Kalau menurut aku, sebenarnya cara yang paling efektif itu balik lagi ke apa bakat dan minat anak SMA-nya sendiri. Jurusan apa yang dia senengin, pelajaran apa yang dia senengin. Tapi ada beberapa kasus juga yang anaknya itu mungkin nggak dibolehin orang tua. Nah, kenapa nih nggak dibolehin orang tua? Biasanya tuh orang tuanya khawatir mungkin ya kalau misalnya jurusannya ini nanti anaknya menjadi apa gitu kan. Apalagi orang tua biasanya yang udah punya pengalaman lebih banyak, jadi mereka tahu gimana lapangan kerja di luar sana. Makanya orang tuanya agak khawatir. Tapi sebenarnya kalau anaknya bisa nunjukin ke orang tuanya bahwa itu minat aku, mah, itu bakat aku, ibu, ayah, pasti orang tua juga akhirnya bakal support dan kembaliin lagi sih ke anaknya ini gitu deh. Oke, makasih Ajeng. Sekarang boleh Niken. Oke, kalau menurut aku masalah penjurusan kuliah itu setuju juga sama Ajeng, harus sesuai sama minat dan bakat yang dimiliki. Karena kalau nggak sesuai, nantinya tuh ke depannya bakal ngejalanin setengah-setengah. Terus juga kan nanti si anak itu tuh bakal bingung ke depannya karena nggak sesuai sama passionnya atau nggak sesuai sama minat dan bakatnya. Jadi harus benar-benar, apalagi sekarang kan SMA tuh ya, harus lebih apa ya, lebih cari tahu informasi-informasi mengenai perkuliahan atau enggak jurusan-jurusan biar tergali gitu. Itu sih menurut aku. Oke, siap. Ngomong-ngomong anak SMA nih, kita kan baru lulus ya dari SMA. Nah, dan bisa kita tahu nih ya, kalau waktu SMA tuh zaman-zamannya galau jurusan kan. Nah, padahal kita itu waktu SMA, bahkan jauh sebelum kita masuk SMA, kita ini punya jurusan yang kita inginin, yang kita idamkan nih. Tapi waktu di kelas 3 nih, di tingkat akhir SMA atau deket-deket ujian masuk perguruan tinggi, kita tuh suka galau gitu sama jurusan yang kita mau. Kita kayak, oh iya, apa ini jurusan yang aku mau, yang tepat untuk aku. Nah, menurut kalian itu tuh penyebabnya apa ya? Ikan boleh dulu. Oke. Kalau misalkan kayak gitu, itu sama kayak pengalaman aku juga. Emang kan dari dulu dari TK, apalagi aku pengen banget jadi dokter kan ya. Nah, tapi entah kenapa semenjak kelas 11 semester 2, kayak aku tuh kayak gak mau gitu, kayak pengen cari yang lain karena aku ngerasa itu bukan passion aku. Dan menurut aku faktor penyebabnya itu udah kayak ketemu gitu. Aku tuh sukanya apa, minatnya apa. Jadi ya gitu. Faktor mungkin gara-gara udah tahu minatnya apa. Kalau dari aku setuju banget sih sama Niken. Jadi kan biasanya mungkin SMP, SD atau SMP kita tuh kayak, oh iya ngelihat film atau apa ya, tetangga atau ya kayak gitu ya. Kayak, wah keren ya jadi dokter gitu. Nah, tapi pas kita sendiri ngerasain,
jadi anak SMA, terus kita nge-explore mungkin kita dapat informasi lebih banyak. Jadi akhirnya ketemu minat dan bakatnya gitu kan. Apalagi kalau di SMA tuh kan banyak kegiatan organisasi, terus eskul yang mana kita tuh makin mengeksplor diri kita sih. Makanya dari sana kadang emang suka ketemu jati diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi kata aku itu termasuk hal yang dibilang wajar, iya. Tapi ada juga yang semakin SMA malah semakin kuat kan. Jadi tergantung orangnya sih, sejauh mana dia mengeksplor dan aku tahu nih aku itu di sini gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah masuk jurusan yang kita mau, pasti kan kita ada masa kita susah, kita ngerasa down, kita punya masalah dalam perkuliahan, pokoknya ada mengalami beberapa kesulitan gitu. Nah, mau nanya nih, ada nggak sih motivasinya untuk kita kembali bangkit dan kuat menghadapi perkuliahan dan yang lainnya? Kalau kata aku, sebenarnya ini motivasi balik lagi ke kenapa kamu milih jurusan itu. Biasanya kan kamu tuh terpilih di jurusan itu, apalagi bisa sampai masuk, apalagi misalnya kamu dapat SNMPTN, berarti kan kamu udah berjuang keras buat buat jurusan yang kamu pilih itu kan. Nah, biasanya kalau motivasi emang ada saatnya up and down, apalagi kalau tugasnya banyak gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ngelantur aja, misalnya kayak aku cocok kayak di sini gitu. Tapi sebenarnya kalau solusinya balik lagi sih ke tujuan awal motivasi kita itu, ini tuh diri aku gitu. Aku harus lebih semangat. Mungkin ini salah satu perjalanan, pasti ada up and down, susah dan stres banget gitu ya tugas. Tapi harus tetap semangat dong. Itu kan tujuan kamu, cita-cita kamu dari awal. Ya, di aku sendiri motivasinya ya pertama ya karena orang tua, karena kan udah didukung sepenuhnya juga. Jadi kayak ya meskipun masih bisa dibilang adaptasi gitu ya, masih baru-baru, tapi setidaknya ada support sama dukungan. Nah itu ngebantu banget, kayak bikin motivasi diri gitu, bikin lebih semangat lagi. Oke, teman-teman, jadi aku mau nanya pertanyaan, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya nanti kalian jadi orang tua dan pilihan anak kalian itu nggak sesuai sama pilihan kalian, kalian mau menentangnya, yaitu dengan memaksakan jurusan kalian kepada anak kalian, atau ikut lihat sudut pandang anak kalian kenapa mereka pilih jurusan itu? Iya, kalau aku sendiri, jujur, aku bakal jadi orang tua yang gak maksain anaknya. Karena kenapa? Karena aku sendiri jujur kalau misalnya disuruh itu berarti kan otomatis dipaksa ya. Dipaksa untuk ngelakuin hal yang gak aku suka gitu. Dan itu tuh ujung-ujungnya kesannya malah gak enjoy gitu loh. Nah, jadi aku justru bakal ngizinin anak itu buat nge-explore apa yang dia suka, tapi dengan catatan dia bakal ngelakuin jurusan itu dengan bener-bener serius gitu, bener-bener buat buat ngeraih cita-cita dia gitu. Karena emang banyak juga kejadian yang anaknya itu dipaksa masuk jurusan ini dan dia malah sampai di drop out atau hasilnya nggak maksimal kayak gitu sih. Jadi sayang juga kan ke anaknya, dan akhirnya dia memilih jurusan yang dia inginin, balik lagi ke start lagi dari awal. Jadi kalau misalnya explore didukung dari awal, itu juga kasihan ke anaknya sih gitu. Oke. Kalau dari aku setuju juga sama Ajeng. Jadi nanti aku kasih kayak kebebasan buat mengeksplor diri juga, untuk buat cari tahu minat dan bakat dia apa, dia pengennya apa buat kedepannya. Tapi kayak peran orang tua juga penting buat ngasih arahan gitu, kayak ngasih tahu kalau misalnya ini gini-gini. Nah, tapi ngasih arahan juga bukan berarti ngekang gitu ya, cuma kayak kasih masukan, saran, paling gitu kalau misalnya jadi orang tua. Ya,
Karena balik lagi kayak apa ya, anak itu kan yang ngejalanin gitu. Kalau orang tua mungkin kita tuh bisa berekspektasi, cuman pasti ada yang beda gitu. Maksudnya oke lah kalau misalnya orang tua yang guru, tapi anaknya nggak minat di guru nih, pas harus dipaksa sih gitu. Gitu sih. Iya bener. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah mau meluangkan waktunya untuk aku wawancarai, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan antusias. Makasih banyak, banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari jawaban-jawaban kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam.